ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Shadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah khatib berpesan dan berwasiat khususnya bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun terasa berat dan malas dirasa oleh kita. Dan kita mencoba untuk meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun hal itu sangat kita cintai dan sangat kita sukai. Serta kita tingkatkan rasa syukur dan sabar kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijanjikan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam hanya tercurah kepada pemimpin umat Islam, penersang kemusyrikan, penghapus kezaliman, pembawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Beliaulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat uzmah dari beliau yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan membawakan satu tema, yaitu manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai landasan khutbah khatib sampaikan satu firman Allah di dalam surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa lidayhi raqibun atid. Yang artinya tidak ada satu ucapan, satu kata yang diucapkan oleh seseorang kecuali ucapan itu dicatat oleh kedua malaikat, yaitu Raqib dan Atid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik, kalau tidak bisa maka diamlah. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah landasan dari tema kita, yaitu manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 manusia yang akan dimurkai oleh Allah kelak di akhirat. Siapa 4 manusia tersebut? Yang pertama, manusia yang akan dimurkai oleh Allah adalah sarsar, yaitu manusia yang banyak bicaranya, manusia yang pandai berbicara, manusia yang pandai bersilat lidah, manusia yang pandai merangkai kata,
sehingga banyak manusia yang lain terpedaya oleh ucapannya. Banyak manusia yang lain tertipu oleh ucapannya. Banyak manusia lain mengikuti atas ucapannya. Banyak manusia yang lain sesat karena ucapannya. Banyak manusia lain merugi karena ucapannya. Dan banyak manusia yang lain celaka karena ucapannya. Banyak bicara, pandai bersilat-silat, pandai berangkat. Namun suatu saat manusia ini akan kena batunya. Manusia ini akan bertanggung jawab atas semua ucapan-ucapan ini. Sepandai-pandainya dia berbicara, sepaseh-pasehnya dia berbicara, semanis-manisnya dia bertutur kata, suatu saat dia akan kena batunya. Suatu saat lidahnya akan keluh, suatu saat lidahnya akan kaku, suatu saat dia tidak akan bisa berbicara apa-apa. Karena apa? Karena kedustaannya terbongkar, karena kebohongan dan ucapan-ucapan yang terbongkar, sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya tertunduk malu. Karena apa? Karena dia menanggung akan akibatnya di dunia, dan kelak di akhirat dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manusia yang pertama yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang kedua yang akan dimurkai oleh Allah kelak di akhirat adalah qila wa qala, yaitu manusia yang membawa berita, manusia yang membawa kabar sebagai informan, membawa berita, membawa kabar, tapi berita dan kabarnya kurang akurat sumbernya, kurang valid sumbernya. Kalau bahasa sekarang beritanya hoax. Sumber berita itu berasal dari katanya sih begitu, katanya sih begini. Sumber itu hanya dengar dari berita orang, katanya dan katanya. Maka berita tersebut wajib untuk tidak dipercayai oleh kita sebagai orang yang beriman. Karena apa? Karena beritanya hoax, karena beritanya kurang akurat, karena beritanya kurang valid. Andai saja berita itu diyakini dan dipercayai oleh kita, maka akan terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, maka akan terjadi banyak fitnah di tengah-tengah masyarakat. Pelajaran bagi kita, bila kita mendapatkan berita kabar yang kurang bagus, maka bertabayunlah, cross checklah agar tidak menimbulkan kegaduhan, agar tidak banyak fitnah yang bertebaran di tengah-tengah masyarakat. Maka manusia seperti ini akan mendapatkan ganjarannya di dunia, dan kelak di akhirat akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang akan dimurkai oleh Allah yang ketiga kelak di akhirat adalah ashatus su'ah, yaitu manusia yang banyak bertanya, padahal dia sudah tahu, padahal dia sudah paham, padahal dia sudah ngerti apa yang ditanyakannya, tapi tetap saja dia banyak bertanya. Maka pertanyaannya adalah, kira-kira apa alasannya?
Kira-kira apa motifnya yang menjadikan dia banyak bertanya padahal dia sudah tahu, sudah ngerti, sudah paham? Ternyata jawabannya adalah ada niat yang busuk, ada niat yang buruk. Apa niat busuk dan buruk tersebut? Karena dia ingin menjatuhkan seseorang dengan pertanyaannya di forum terbuka. Karena dia ingin menjatuhkan kewibawaannya di forum yang terbuka, di mana orang banyak mendengarkan apa pertanyaannya. Dia ingin menguji sejauh mana wawasan dan pengetahuan orang yang ditanya. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriman janganlah ditiru dan diikuti manusia yang ketiga ini. Banyak bertanya padahal dia sudah tahu. Kalau kita sudah mengetahui satu perkara dan masalah, maka janganlah dipertanyakan kembali masalah perkara tersebut. Karena kalau tidak, maka kita pun akan seperti orang-orang Bani Israel. Kisah surat Al-Baqarah Bani Israel, maka dia akan sesat dan akan berat sendiri. Bertanya tentang bagaimana seekor kerbau, terus ditanya kulitnya, beratnya dan lain-lain sebagainya. Pada akhirnya dia berat sendiri karena dia menggali lubang untuk diri dan sendiri. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang akan dimurkai yang keempat kelak di akhirat oleh Allah adalah wa'idhatul mal, yaitu manusia yang suka menghambur-hamburkan hartanya, manusia yang suka berpoya-poya, manusia yang suka berhura-hura untuk menyenangkan dunianya, untuk menyenangkan hawa nafsunya. Dia berpoya-poya, berpura-pura. Namun sayang, ketika untuk kesenangan akhiratnya dia tidak mau memberikan hartanya. Ketika untuk kebahagiaan akhiratnya dia tidak mau memberikan hartanya. Dia kikir dan pelit. Berzakat tidak mau karena dia kikir dan pelit. Berinfak dan sedekah tidak mau karena dia kikir dan pelit. Maka orang tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata bakhil, tidak akan masuk surga orang yang bakhil, orang yang pelit, khususnya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran ringkas dari tema kita, yaitu manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan dari salah satu sifat manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.